家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar kembali dihadang. Setelah gontok-gontokan untuk waktu yang singkat, sosok yang bernama Su Huan pada saat ini menjadi sangat marah. Su Huan memerintahkan pria yang bernama Su Deng dan Ce Yi untuk menghabisi kelompok Xiaoyan. Meskipun alam iblis keabadian akan memberikan hukuman kepada mereka, Su Huan akan mengambil semua tanggung jawab tersebut. Wajah Su Huan di balik kecantikannya pada saat ini terlihat berubah menjadi garang dan terlihat jelek. Sementara itu di sisi lain, meskipun jumlah budak dewa yang pada saat ini dimiliki oleh Su Huan tidak banyak, totalnya ada berkisar antara belasan sosok. Kekuatan dari sosok-sosok ini juga tidak lemah, dan di antara belasan sosok ini ada satu orang langkah ke-6, ada 2 orang langkah ke-5, dan ada beberapa langkah pertama serta puncak dogat bintang 9. Dalam hal kekuatan, total dari kelompok mereka tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan kelompok Liu Zong sebelumnya. Namun meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah mereka dengan ekspresi kecewa. Xiaoyan pada saat ini juga melirik ke arah 2 sosok yang bernama Su Deng dan Ce Yi yang baru saja diperintahkan oleh Su Huan. Tidak satu pun di antara mereka yang memiliki kekuatan yang kuat. Mereka hanya berada di langkah ke-3 dan sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan Su Huan. Su Huan sendiri pada saat ini berada di langkah ke-4 keabadian Kaisar. Namun meskipun begitu, tampaknya kekuatan dari pertempuran antara para Daozi ini tidak lagi bergantung pada diri mereka masing-masing. Pertempuran akan bergantung pada para budak dewa yang mereka miliki yang lebih kuat dari pemiliknya. Di bawah kendali dari segel budak, para budak dewa pada dasarnya tidak lagi berani melawan. Karena selama Tuhan mereka memiliki pemikiran, maka mereka akan bisa langsung dilenyapkan. Para budak dewa ini juga tampaknya bersemangat begitu mereka menerima perintah dan menetap ke arah Zonggu dengan penuh niat membunuh. Sementara itu Su Deng pada saat ini segera berkata bahwa Zonggu benar-benar terlalu arogan. Ia ingin melihat bagaimana ia bisa memecahkan kebuntuan ini. Begitu kata-katanya selesai terdengar, pada saat ini sosok dengan langkah ke-6 seketika melesat maju. Tubuh pria tersebut memiliki kisaran tinggi antara 3 meter. Ada banyak otot yang kuat di tubuhnya, dan pada saat ini sosoknya mengepalkan tinjunya menatap langsung ke arah kelompok Zonggu. Melihat pergerakan ini, Jin Dongming pun segera memegang pisau hitam dan langsung melesat menuju ke arah sosok tersebut. Jin Dongming pada saat ini sama sekali tidak ragu karena ia memiliki pendukung yang sangat kuat di belakangnya. Namun yang membuat Jin Dongming sedikit ragu adalah ia tidak tahu kapan Xiaoyan akan mengambil tindakan. Sementara itu Zonggu yang berada di kompas pada saat ini segera berbisik kepada Xiaoyan secara perlahan. Zonggu berkata bahwa senior telah membunuh Liu Zong. Oleh karena itu kali ini beri saja mereka pelajaran. Menurut Zonggu akan lebih baik jika mereka tidak menonjolkan diri. Jika tindakan mereka ini menarik perhatian para tetua, akan sangat merepotkan jika mereka diselidiki secara menyeluruh. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu, Xiaoyan segera menghadap ke arah Zonggu dan menangkupkan tangannya. Xiaoyan lanjut berbicara dengan keras agar Tuan pada saat ini memberi Yan Xiao perintah. Zonggu sedikit tertegun mendengar kata-kata ini, tetapi ia segera menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Sementara itu, Su Huan dan yang lainnya pada saat ini masih belum mengambil tindakan kepada Zonggu. Mereka tampak meremehkan kemampuan dari kelompok yang dimiliki oleh Zonggu. Selain itu, sesungguhnya tujuan mereka juga pada saat ini bukanlah untuk menghabisi Zonggu. Lagi pula bagi mereka, jika mereka menghabisi Zonggu, mereka mungkin akan benar-benar menimbulkan permasalahan.
Mereka pada saat ini hanya menatap dan menunggu Zonggu yang akan segera mengambil tindakan. Sementara itu Zonggu yang masih tetap terlihat tenang pada akhirnya mulai berteriak kepada mereka. Zonggu berkata sebaiknya Suhuan dan yang lainnya pada saat ini pergi dari tempat ini. Jika tidak, mereka jangan menyalahkan Zonggu karena Zonggu bertindak kejam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zonggu, Suhuan pada saat ini seketika tertawa. Sosoknya lanjut berkata, sepertinya Zonggu pada saat ini telah sangat ketakutan. Ia bahkan sudah mulai berbicara banyak omong kosong padahal mereka belum mengambil tindakan. Sebaiknya pada saat ini Zonggu menyerahkan tahanan dewa miliknya kepada mereka. Dengan begitu maka mereka akan masih memiliki kesempatan di masa depan untuk bertemu dengan baik-baik saja. Sudeng dan Ceyi juga pada saat ini sama-sama meledek dengan ekspresi sinis kepada Zonggu. Mereka juga menatap ke arah Jin Dongming yang pada saat ini telah ditahan oleh langkah ke-6 milik mereka. Hanya tersisa Xiaoyan yang pada saat ini terlihat sedikit melangkah maju di udara. Begitu melihat Xiaoyan, mereka berdua pada saat ini masih tersenyum sinis dan meledek Zonggu. Sudeng pada saat ini melambai dan bertanya apakah ini adalah langkah kelima. Seharusnya tidak menjadi permasalahan bagi budak yang dimiliki oleh mereka untuk menyelesaikannya. Begitu perkataannya terdengar, pada saat ini 3 orang langkah kelima segera mendekat menghampiri Xiaoyan. Suhuan di sampingnya juga kembali berbicara, apakah Zonggu pada saat ini benar-benar tidak ingin menyerah. Zonggu pada saat ini terdiam sementara Xiaoyan segera menginjakkan telapak kakinya. Ketiganya pada saat ini merasakan adanya kilatan petir di depan mata mereka. Namun sosok Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menghilang dan begitu Xiaoyan muncul, Xiaoyan sudah berada tepat di depan wanita bernama Suhuan. Tinju Xiaoyan juga tiba-tiba menegang. Ekspresi Suhuan berubah drastis dan sosoknya seketika berteriak sambil melesat mundur. Suhuan pada saat ini melesat dengan cepat menghindari tinju yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Namun tentu saja kecepatan Xiaoyan pada saat ini jauh lebih cepat daripada kecepatan Suhuan. Perisai cahaya pada akhirnya segera muncul di depan Suhuan dan ia mencoba menahan tinju dari Xiaoyan. Namun perisai cahaya yang tipis ini benar-benar tidak mampu menghadapi serangan tinju Xiaoyan. Perisai ini langsung runtuh dan tinju Xiaoyan langsung mengenai Suhuan. Suhuan mendengus dan segera terlempar mundur mengeluarkan seteguk besar darah. Sebelum ketiga pria ini mendekat, telapak tangan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba terulur dan mencekik leher Suhuan dengan erat. Xiaoyan pun segera berkata bahwa selama mereka berani mengambil tindakan, tubuh Suhuan akan meledak menjadi abu yang berterbangan dalam sekejap. Jika ia tidak percaya, maka ia pada saat ini bisa mencobanya. Mendengar kata-kata Xiaoyan, 3 orang langkah kelima ini pada akhirnya tidak berani mengambil tindakan. Sementara itu ekspresi Sudeng dan Ceyi di kejauhan seketika berubah drastis. Keduanya pada saat ini berteriak dengan tergesa-gesa memerintahkan Zonggu untuk menarik Xiaoyan pergi. Jika tidak, Zonggu pada saat ini benar-benar akan berakhir dengan kematian. Zonggu pada saat ini segera tersenyum dingin dan berkata bahwa jika didengar dari nada bicara mereka, tampaknya pada saat ini seolah-olah Zonggu lah yang sedang diancam. Sudeng dan Ceyi pada saat ini mengangkat tangan dan anak buah mereka seketika mundur. Sosoknya lanjut berkata sebaiknya Zonggu pada saat ini melepaskan Suhuan dan biarkan permasalahan ini berlalu. Zonggu pada saat ini masih tersenyum dingin dan berkata bahwa ia pada saat ini tentu saja tidak mungkin menyerah. Setelah apa yang mereka lakukan, bagaimana mungkin Zonggu pada saat ini memutuskan untuk mundur? Selain itu, tidakkah mereka pemasaran dengan tahanan siapakah yang pada saat sebelumnya Zonggu ambil? Begitu selesai berbicara, Zonggu segera mengeluarkan token di tangannya yang bernama Liu Zong. Begitu melihat hal ini, ekspresi kedua pria itu pun langsung berubah pucat. Keduanya tanpa sadar bertanya apakah Zonggu telah mencuri token milik Liu Zong. Zonggu menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tidak melakukan hal ini. Justru Liu Zong lah yang telah merampok Zonggu sama seperti tindakan mereka.
Ia menindas orang lain dan ingin mencuri token serta tawanan miliknya, dan konflik tidak bisa dihindari. Namun sungguh sangat disayangkan, Liu Zong tidak cukup kuat hingga pada akhirnya berhasil dihabisi oleh kelompok Zonggu. Mendengar hal ini, Sudeng dan Ceyi langsung tidak berani melakukan kesalahan apapun. Bahkan cara mereka memandang Zonggu pada saat ini seketika berubah. Ceyi pun segera menangkupkan tangannya ke arah Zonggu dan berkata bahwa mereka benar-benar telah bertindak ceroboh kali ini. Mereka berdua di sini untuk meminta maaf kepada Zonggu Daozi. Melihat mereka tidak memiliki dendam yang mendalam di masa depan, mengapa permasalahan ini tidak diselesaikan begitu saja? Zonggu pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan berkata jika begitu permasalahannya, maka berikan Zonggu semua yang telah ia tangkap dan berikan Zonggu kompas baru sebagai imbalan. Menurut Zonggu, kompas milik Su Huan ini sangat bagus dan ia benar-benar menginginkannya. Sudeng dan Ceyi pada saat ini tiba-tiba saling menatap dengan ekspresi kemarahan setelah mendengar perkataan Zonggu. Keduanya lanjut menatap ke arah Zonggu dan mereka pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Ceyi pada saat ini sambil tersenyum pahit berkata bahwa bukankah hal ini akan menyulitkan mereka berdua? Mereka berhasil menangkap ratusan dari para dewa ini dengan susah payah dan mengambil resiko yang besar. Bagaimana jika pada saat ini mereka memberikan setengahnya kepada Zonggu? Zonggu sedikit tersenyum dan berkata jika begitu permasalahannya, bagaimana jika mereka pada saat ini berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing? Xiaoyan melihat ekspresi keduanya yang pada saat ini terlihat menggertakkan gigi. Xiaoyan merasakan adanya sesuatu yang aneh. Mereka memang tampak terlihat sangat peduli dengan wanita yang dicekik oleh Xiaoyan. Tetapi kenyataannya mereka memanfaatkan satu sama lain karena jika Su Huan mokat, mereka juga akan mokat. Tepat ketika mereka berdua saling memandang, sosok langkah ke-6 pada saat ini bergerak dan berniat untuk langsung mengendalikan Zonggu seperti Xiaoyan. Pedang panjang pada saat ini segera langsung menunjuk ke arah Zonggu. Jin Dongming yang berniat untuk menghentikannya pada saat ini segera ditahan oleh belasan sosok di hadapannya. Jika dilihat dari tindakan sosok langkah ke-6 ini, mereka tampaknya tidak ingin mengendalikan Zonggu sama seperti Xiaoyan. Tampaknya mereka berniat untuk melenyapkan Zonggu secara langsung. Mereka tahu selama Zonggu mokat, maka budak di bawah Zonggu benar-benar akan ikut dihancurkan. Setelah tanda budak diaktifkan, tidak akan ada di antara mereka yang bisa melarikan diri. Langkah ke-6 ini pun segera mengayunkan pedangnya ke udara dan energi pedang menyapu dengan tinggi ribuan meter. Kekuatan pedang ini juga benar-benar sangat kuat dan tidak mungkin bagi Zonggu untuk bisa menerimanya. Mata Sudeng dan Ceyi juga sangat dingin dan tegas begitu menatap ke arah serangan yang melesat ke arah Zonggu. Mereka hanya perlu membunuh Zonggu untuk memecahkan situasi pada saat ini. Semua ini secara alami terlihat juga oleh Su Huan di kejauhan yang dicekik oleh Xiaoyan. Namun mereka pada akhirnya tidak menyadari bahwa sosok Xiaoyan yang menahan Su Huan tiba-tiba menghilang dalam waktu sekejap. Sementara itu energi pedang yang menyebar ribuan meter ini benar-benar telah berada di hadapan sosok Zonggu. Namun begitu serangan ini hendak mengenai Zonggu, bayangan besar tiba-tiba muncul di udara dan barulah setelah bayangan tersebut berangsur-angsur mengeras, mereka dapat melihat dengan jelas ada bayangan kaki yang sangat besar. Bayangan kaki ini seketika memadat di atas Zonggu dan menghalangi semua energi pedang yang kuat yang menyebar ke arah Zonggu. Ketika Sudeng dan Ceyi melihat hal ini, tiba-tiba angin dingin juga bertiup di belakang mereka. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tetapi terlambat bagi mereka untuk melakukan tindakan. Dua benturan dengan suara teredam pada saat ini seketika terdengar dengan kedua tubuh yang langsung melesat. Suara retakan juga keluar di tubuh mereka dengan tulang belakang keduanya yang hancur. Tubuh mereka terlempar ke belakang dari kompas dengan seteguk besar darah yang keluar bersama dengan organ dalam yang hancur. Meskipun pukulan ini tidak membunuh mereka, tetapi tetap saja mereka pada saat ini terluka parah. Saat ini semua orang juga tertarik dengan pertempuran yang ada tidak jauh dari mereka. Sementara itu kedua sosok yang terlempar mundur pada saat ini seketika buru-buru menstabilkan tubuh masing-masing.
Mereka menatap ke arah sosok yang menghantam mereka yang ternyata adalah klon dewa asli milik Xiaoyan. Keduanya pada saat ini benar-benar mengerutkan kening dan mereka tidak menyangka bahwa mereka akan bisa diserang seperti ini. Sementara itu di kejauhan, sosok langkah ke-6 juga tampak tidak puas dengan serangannya yang berhasil ditahan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum karena Xiaoyan baru mengeluarkan langkah kelima dari teknik 7 langkah mengejutkan para dewa bersamaan dengan 2 serangan yang saling menghancurkan di udara. Sebuah teriakan juga tiba-tiba terdengar dari kejauhan dan teriakan ini berasal dari Suhuan. Suhuan dengan keras segera berteriak ketika memerintahkan para prajurit mereka untuk mundur. Mendengar omelan Suhuan, langkah ke-6 pun berhenti dan hanya menatap ke arah Xiaoyan dengan galak dan hanya bisa mundur. Suhuan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan terjatuh dalam situasi seperti ini. Terlebih lagi begitu melihat Sudeng dan Cui yang terluka parah, Suhuan memahami bahwa budak dewa milik Zonggu ini cukup kuat. Suhuan pada akhirnya memasang ekspresi memohon di wajahnya dan terlihat menyedihkan ketika berbicara kepada Zonggu. Suhuan berkata bahwa semuanya akan seperti apa yang dikatakan oleh Zonggu. Semua tangkapan milik mereka adalah milik Zonggu dan bisakah Zonggu melepaskan mereka? Mata Zonggu terlihat dingin dan Zonggu pada saat ini tentu saja tidak berniat untuk melepaskan mereka. Zonggu pada saat ini menginginkan hal lain, mengingat mereka benar-benar terlalu banyak bertindak. Zonggu pada akhirnya segera berkata bahwa hal itu tidak bisa dilakukan pada saat ini. Jika mereka ingin lepas dari permasalahan ini, maka selain tangkapan dan kompas milik Suhuan, ia juga pada saat ini ingin semua pil keberuntungan yang mereka miliki. Suhuan pada saat ini menatap ke arah Zonggu yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ia pada saat ini tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Zonggu. Suhuan tanpa ragu-ragu segera mengikuti apa yang dikatakan oleh Zonggu. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia hanya memiliki 5 di sini dan ia akan memberikan semuanya kepada Zonggu. Di sisi lain, setelah Sudeng dan Cui dipukul dengan keras, mereka juga tidak lagi berani mengambil tindakan. Mereka juga tahu bahwa mereka lebih lemah daripada Suhuan. Mereka pada akhirnya segera mengikuti pergerakan Suhuan dan berkata bahwa ini adalah pil keberuntungan mereka dengan total 10 buah. Zonggu pada akhirnya segera menerima pil keberuntungan dan kompas Suhuan serta langsung menyeret semua tahanan dewa milik mereka. Zonggu juga pada saat ini segera berteriak bahwa penangkapan mereka seharusnya bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Penangkapan ini tidak bisa bergantung pada perampokan terhadap sesama Daozi. Jika Zonggu mengetahui bahwa mereka melakukan hal ini lagi di masa depan, bahkan jika Zonggu harus menerima hukuman, ia pasti akan menghabisi mereka. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya segera berdiri di kompas baru, begitu juga dengan klon dewa asli yang langsung menyatu di bayangan Xiaoyan. Jin Dongming juga pada saat ini berdiri di belakang Zonggu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Segel budak di leher mereka sepertinya tidak membuat ketiganya pada saat ini curiga. Zonggu pada akhirnya segera berkata bahwa ia akan segera pergi dari tempat ini. Begitu sosoknya selesai berbicara, mereka pada akhirnya segera bergegas sambil membawa 3 bola cahaya. Penampilan Zonggu ini secara alami mengejutkan sosok-sosok yang berada di sekitar. Terdapat banyak perbincangan di sekitar dengan mereka yang bertanya-tanya siapakah sesungguhnya Daozi ini. Ia sebenarnya menyeret beberapa bola cahaya pada waktu yang bersamaan. Selain itu ia tampak mengenali sosok ini yang sering kembali dengan tangan kosong. Sepertinya sosok ini juga telah lama terjebak di langkah kedua keabadian Kaisar. Banyak sosok pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Zonggu Daozi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam mengikuti pergerakan dari Zonggu. Kompas yang dinaiki oleh Xiaoyan perlahan melaju ke dalam kabut ungu dan matahari merah mulai terlihat. Selain itu ada istana-istana megah yang bermunculan silih berganti. Tidak hanya di darat, bahkan di udara kemanapun sosok Xiaoyan memandang, selalu ada istana-istana yang tampak terlihat indah.
Begitu Xiaoyan memasuki area ini, Xiaoyan juga bisa mendengar ada banyak suara menderu kencang. Jumlah orang di sini melebihi imajinasi dari Xiaoyan. Xiaoyan melihat ke sekeliling dengan tampak takjub, sementara Zonggu pada saat ini segera berbicara kepada Xiaoyan. Zonggu berkata sebaiknya senior pada saat ini mengikuti Zonggu pergi ke kuil aula budak dewa. Setelah menyerahkan tahanan dewa, barulah mereka akan bisa menukar poin kontribusi. Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Zonggu dan berkata bahwa mulai sekarang panggil Xiaoyan dengan nama Yan Xiao. Sekarang Zonggu adalah tuannya dan Xiaoyan adalah pelayan. Zonggu pada saat ini sedikit tertegun sebelum akhirnya Zonggu hanya bisa mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Zonggu mengetahui apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiaoyan dan Zonggu hanya bisa menerimanya. Pada akhirnya Zonggu segera memimpin Xiaoyan dan Jing Dongming sambil menyeret 3 bola cahaya bergegas maju. Di bawah tatapan banyak pasang mata yang terkejut, pada akhirnya mereka tiba di aula budak dewa yang disebutkan oleh Zonggu. Istana ini berbentuk seperti belahan bumi. Ukurannya cukup besar dan ketika Zonggu sampai di depan aula, seseorang segera mengambil alih bola cahaya yang baru saja dibawa oleh Zonggu. Pada saat ini di depan aula utama, seorang wanita yang terlihat anggun juga datang perlahan ke arah Zonggu. Sosoknya memegang sepotong batu giok di tangannya dan seperti sedang merekam sesuatu. Sosoknya lanjut berkata bahwa tampaknya Zonggu Daozi memiliki panen yang cukup bagus. Zonggu tersenyum lembut melihat sosok wanita yang muncul di hadapannya. Zonggu lanjut berkata bahwa ia sudah lama sekali tidak bertemu dengan Yuyu Daozi dan tampaknya Yuyu Daozi benar-benar menjadi semakin cantik. Wanita bernama Yuyu hanya sedikit mengerutkan bibirnya ketika mendengar perkataan Zonggu. Ekspresinya masih tidak banyak berubah. Mungkin karena ia selalu meremehkan Zonggu karena kekuatannya yang lemah. Xiaoyan juga bisa mengetahui hal ini karena Xiaoyan menyadari dengan jelas bahwa setelah seseorang berada di atas langkah kelima, barulah orang tersebut akan dikatakan sebagai orang kuat di tingkat keabadian kaisar. Sementara itu, setelah mereka menunggu sejenak, pada saat ini seseorang segera menyerahkan sepotong batu giok kepada Yuyu. Mata indahnya seketika mengamati potongan batu giok dan tiba-tiba bola matanya melebar. Tubuhnya juga sedikit bergetar tanpa sengaja dan sosoknya pada saat ini bergumam bahwa ini adalah 2 langkah ke-9, 5 langkah ke-6, 12 langkah ke-3 dan beberapa langkah pertama keabadian kaisar. Begitu selesai bergumam, Yuyu menarik nafas dan bulu matanya yang panjang sedikit bergetar. Ia pada saat ini benar-benar terlihat dipenuhi dengan keterkejutan. Sosoknya lanjut bergumam bahwa sudah lama sekali ia tidak melihat panen yang seperti ini. Bahkan Jincang sudah lama tidak menangkap langkah ke-9 keabadian kaisar. Zonggu pada saat ini berkata sambil tersenyum bahwa Jincang Daozi mungkin hanya kurang beruntung. Kekuatannya juga layak menjadi yang terbaik dan terkuat di antara para Daozi. Sementara Zonggu pada saat ini hanya benar-benar beruntung bisa mendapatkan hal tersebut. Apa yang dikatakan oleh Zonggu ini meskipun terdengar seperti kalimat sederhana, tetapi hal ini masih mengejutkan semua orang di depannya. Begitu ia selesai berbicara, seseorang perlahan keluar dari istana budak dewa. Orang ini mengenakan mahkota emas dengan jubah sutra yang juga berwarna emas. 2 sosok mengikutinya di belakang dan melihat kemunculan 3 sosok tersebut, jantung Xiaoyan tergerak. Momentum 3 orang ini benar-benar memberikan Xiaoyan rasa penindasan yang kuat. Senyum di wajah Zonggu juga tiba-tiba berhenti pada saat ini dan ia segera menangkupkan tangannya ke arah sosok tersebut. Zonggu tersenyum pahit dan berkata bahwa ia memberikan salam kepada Jinsang Daoji. Zonggu sedikit menyesal karena sebelumnya ia hanya ingin berpura-pura bersikap tinggi di depan Yuyu. Ia tidak menyangka bahwa Jincang juga ternyata ada di aula budak dewa. Jincang pada saat ini tidak mengangkat matanya untuk menatap ke arah Zonggu dan hanya berjalan ke arah Yuyu. Sosoknya lanjut melirik potongan batu giok dan matanya yang awalnya tenang tiba-tiba melebar. Melihat hal itu, Zonggu pada saat ini kembali menunjukkan kepahitan di wajahnya.
Keringat dingin juga pada saat ini mengucur di dahinya karena ia takut akan menyinggung perasaan dari Jin Chang. Sementara itu Jin Chang pada saat ini segera bertanya kepada Zonggu apakah ini yang telah ditangkap oleh Zonggu. Zonggu menangkupkan kembali tangannya dan berkata bahwa itu memang benar. Jin Chang pada akhirnya menatap ke arah Jin Dongming dan Xiaoyan yang berada di belakang Zonggu. Selanjutnya ia mengalihkan pandangannya ke arah segel tanda budak yang berada di leher masing-masing. Jin Chang pun seketika berkata bahwa yang satu adalah langkah kelima sementara yang lainnya adalah langkah keenam. Tampaknya kualitas dari kedua segel budak ini cukup bagus. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa mendapatkan budak seperti ini. Zonggu terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chang. Ia pada saat ini tampaknya benar-benar harus menjabarkan tentang asal-muasal Xiaoyan dan Jin Dongming. Hal ini memang akan sangat sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Namun Zonggu pada saat ini berpikir bahwa ia bisa memberikan alasan yang cukup simpel. Budak dewa tidak terikat pada Daozi tertentu. Budak dewa yang dimiliki oleh seorang Daozi bisa diberikan kepada Daozi lainnya. Zonggu pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa mereka diberikan oleh seorang teman lama. Jin Chang pada saat ini mengerutkan kening dan terus bertanya apakah benar itu diberikan oleh teman lama. Teman lama yang bisa memberikan Zonggu budak dewa seperti ini pastilah orang kuat di alam iblis keabadian. Oleh karena itu bisakah Zonggu pada saat ini memberitahunya nama orang tersebut? Hal ini membuatnya sedikit pemasaran karena bagaimana mungkin seseorang bisa dengan mudah memberikan langkah kelima dan langkah keenam kepada Daozi lain. Zonggu pada saat ini benar-benar tercengang mendengar apa yang ditanyakan oleh Jin Chang. Zonggu pada saat ini tidak mungkin berbohong. Jika ia menyebutkan nama seseorang yang berada di alam ini, tentu saja Jin Chang pasti kemungkinan besar akan bisa mengenalinya. Zonggu pada akhirnya menggertakkan giginya dan berkata bahwa ia tidak bisa memberitahu nama dari temannya. Hal itu dikarenakan temannya meminta Zonggu untuk jangan membocorkan identitasnya. Ini hanyalah permasalahan ketidaknyamanan dan ia berharap Tuan Jin Chang pada saat ini mau memahaminya. Jin Chang pada saat ini sedikit terkejut karena ia benar-benar tampak ditolak oleh Zonggu. Sosoknya menatap ke arah Zonggu dengan tatapan dingin sebelum akhirnya bergumam apakah ini benar-benar hanya berdasarkan ketidaknyamanan. Jin Chang lanjut menghela nafas dan bergumam bahwa Zonggu hanyalah langkah kedua keabadian kaisar. Sebaiknya ia lebih meningkatkan dirinya sendiri. Zonggu telah beruntung kali ini dan ia berharap Zonggu dapat terus meningkatkan keberuntungannya seperti itu di masa depan. Setelah selesai berbicara, Jin Chang segera mengembalikan potongan batu giok kepada Yuyu. Ia lanjut mengambil langkah dan bergegas pergi meninggalkan aula. Zonggu pada akhirnya menghela nafas lega setelah kepergian dari Jin Chang. Namun Zonggu juga sesungguhnya pada saat ini tidak terlalu peduli apakah Jin Chang akan tersinggung atau tidak. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Jin Chang selama mereka berada di alam iblis keabadian. Setelah semuanya berlalu, pada akhirnya Yuyu kembali berbicara kepada Zonggu. Sosoknya menjelaskan bahwa menurut statistik budak dewa yang ia tangkap kali ini akan dapat ditukar dengan total 50.000 poin kontribusi. Oleh karena itu, ia pada saat ini akan meminta Zonggu Daozi untuk menunjukkan token miliknya. Zonggu pun mengangguk dan segera mengeluarkan token yang ia miliki. 50.000 poin kontribusi pada akhirnya segera ditransfer kepada token milik Zonggu dan token sejumlah ini benar-benar merupakan angka yang luar binasa. Ia juga hanya perlu mengumpulkan 10.000 poin kontribusi lagi untuk ditukarkan dengan token iblis keabadian kuno. Setelah beberapa saat, Yuyu pada akhirnya mengembalikan token Daozi milik Zonggu kepadanya. Zonggu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya begitu ia melihat angka yang sangat luar binasa di token miliknya. Selanjutnya Zonggu menekan perasaannya dan segera menangkupkan tangannya ke arah Yuyu. Zonggu berkata bahwa ia berterima kasih kepada Yuyu Daozi dan ia pada saat ini akan pergi. Yuyu pun mengangguk dan berkata bahwa ia akan mendoakan Zonggu Daozi agar terus sukses di masa depan. Zonggu sedikit tersenyum sebelum akhirnya berbalik bergegas keluar.
Selanjutnya sosoknya pada saat ini menoleh ke belakang dan mulai berbicara kepada Xiaoyan dan Jin Dongming. Zhonggu bertanya haruskah mereka kembali sekarang ataukah pergi ke aula alam Dewa Iblis Keabadian. Selain itu Yan Xiao juga dapat menukar poin kontribusinya dengan apa yang ia inginkan di aula alam Iblis Keabadian. Xiaoyan baru saja hendak menjawab tetapi pada saat ini Suyu atau token batu giok yang berwarna biru tiba-tiba membuat gerakan. Hal ini segera membuat Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan segera berkata agar mereka kembali terlebih dahulu. Zhonggu pun segera mengerti dan segera mengendalikan kompas menuju ke kediamannya ke sebuah gua tertentu. Dalam waktu singkat mereka pada akhirnya sampai ke gua tempat tinggal dari Zhonggu. Tempat ini tidak besar tetapi bersih dan segala sesuatunya ditata dengan baik. Tampaknya Zhonggu adalah seorang pria dengan pikiran yang halus dan merawat semua benda yang ia miliki. Setelah memasuki gua, Xiaoyan pada saat ini langsung berbicara kepada mereka berdua bahwa mereka bisa menunggu di luar gua. Mereka tidak boleh masuk ke dalam gua tanpa perintah dari Xiaoyan. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk keluar tanpa perintah Xiaoyan. Mereka pada saat ini terlihat sedikit bingung tetapi mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan segera duduk bersila mengeluarkan batu giok khusus atau suyu dan jiwa Xiaoyan seketika memasuki token giok. Perasaan aneh kembali menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoyan pada akhirnya kembali berdiri di atas platform dengan bertuliskan angka 9. Pada saat ini 8 sosok lainnya sudah berada di tempat masing-masing dan Xiaoyan adalah orang terakhir yang masuk. Yi atau 1 pada saat ini berkata kepada Xiaoyan bahwa ia berpikir 9 tidak akan datang ke pertemuan kali ini. Xiaoyan pun segera meminta maaf kepada semuanya dan berkata bahwa Xiaoyan sedang berlatih di luar dan Xiaoyan memiliki beberapa permasalahan hingga pada akhirnya sedikit tertunda. Semua orang mengangguk sementara Yi pada saat ini segera kembali berkata karena semua orang telah berada di sini maka rapat akan segera dimulai.